bahwa adanya 5 provinsi mencatat angka kejadian stunting pada balita tersebut. Stunting menjadi salah satu ancaman bagi anak-anak di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumedang. Halo, welcome to Kurus Amat, Kurangi Stunting, Anak Selamat, bareng Fiona. Lebih dari 10.000 balita di Kabupaten Sumedang menderita stunting. Penyebab stunting pada anak yang pertama karena gizi buruk, infeksi dan penyakit, serta pola makan yang tidak seimbang. Dampak stunting pada anak yang pertama rentan terhadap penyakit, gangguan perkembangan kognitif, siklus malnutrisi antar generasi, dan masih banyak lainnya. Stunting melemahkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan produktivitas nasional, dan menjadi ancaman serius bagi bonus demografi. Terdapat 3 program pemerintah di Kabupaten Sumedang. Yang pertama, Sistem Informasi Pencegahan Stunting Terintegritas atau biasa dikenal dengan Simpati Jitu. Yang kedua, pemanfaatan SPBE, yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Yang ketiga, kolaborasi pentahelix antara Telkomsel dan Sawala Foundation. Di Kabupaten Sumedang sendiri, hanya 40% anak yang mendapatkan pengukuran berat badan lebih dari 8 kali per tahun dan pengukuran tinggi badan lebih dari 2 kali per tahun. Sesuai dengan rekomendasi SSGI atau Kemenkes, rendahnya pemantauan dapat menjadikan salah satu faktor tidak cepatnya deteksi growth filtering sebagai indikator awal stunting. Di sini kami membuat aplikasi Kurus Amat, Kurangi Stunting, Anak Selamat, yaitu aplikasi tumbuh kembang anak. Visi dari aplikasi yang kita buat yang pertama mewujudkan generasi sehat dan bebas stunting di Kabupaten Sumedang melalui integritas teknologi informasi yang mudah diakses dan terpercaya. Misinya yang pertama edukasi dan konsultasi, yaitu menyediakan informasi stunting yang akurat dan konsultasi langsung dengan tenaga medis. Yang kedua, marketplace terverifikasi, yaitu menawarkan produk pendukung tumbuh kembang anak yang telah melalui proses verifikasi. Yang ketiga, kolaborasi dan akses premium untuk membangun kemitraan strategis serta menyediakan fitur premium seperti live chat, dokter, dan pelacakan tumbuh kembang anak. Pada pembuatan aplikasi ini, kami menggunakan teknik design thinking, yaitu ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Kemudian pada tahap yang pertama, yaitu tahap empathize, di mana proses memahami kebutuhan dan tujuan pengguna dilakukan. Kami melakukan wawancara kepada 4 orang tua yang memiliki balita. Ada temuan akar masalahnya. Yang pertama, kurangnya edukasi dan tumbuh kembang anak menjadi penyebab utama. Yang kedua, orang tua seringkali tidak menyadari gejala awal stunting. Tahap yang kedua, yaitu tahap define, di mana proses mendefinisikan masalah dan mengolah informasi. Saya akan menjelaskan user persona dari aplikasi yang kita buat. User persona kami bernama Bu Adisti Zahra, seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun yang sudah memiliki 2 orang anak dan sedang mengandung anak ketiga. Dan kesehariannya, Ibu Adisti sibuk mengurusi rumah dan anak-anak, sementara suaminya bekerja. Kondisi kehamilannya membuat ia kesulitan memantau tumbuh kembang anak secara optimal. Ia termotivasi untuk mencari informasi yang tepat dan mudah dipahami tentang kesehatan dan perkembangan anak. Tujuannya adalah agar tetap bisa mendampingi anak-anak meskipun dalam kondisi yang terbatas. Tantangan yang dihadapi Ibu Adisti antara lain kurangnya pengetahuan dan minimnya peran suami dalam pengasuhan serta kebingungan dalam menyeimbangkan kondisi fisik dan kebutuhan anak. Kemudian user persona ini membantu kami merancang solusi yang praktis, informatif, dan ramah digunakan oleh ibu rumah tangga yang aktif seperti Ibu Adisti. Nah, problem segmen personanya itu kurang memahami standar kesehatan yang ideal untuk tumbuh kembang anak, buntu mencari informasi menu MPASI anak yang sehat, khawatir jika anak belum bisa melakukan aktivitas yang seharusnya sudah dapat dilakukan oleh anak seusianya, kemudian perlu akses untuk memperoleh vaksin tambahan, dan ingin konsultasi dokter yang lebih efisien waktu dan biayanya. Nah, fitur utama pada aplikasi ini yang pertama integritas data posyandu, yang kedua fitur tumbuh kembang, yang ketiga fitur konsultasi, yang keempat ada fitur rekomendasi MPASI, yang kelima tentunya marketplace untuk kebutuhan anak. Kemudian analisis kompetitor, di mana kami menganalisis antara aplikasi Simpati dan Kurus Amat. Model bisnis yang kita gunakan yaitu B2C dan B2B. Tahap selanjutnya yaitu tahap 4 prototype, di mana proses menghasilkan ide solutif untuk mengatasi permasalahan.
Nah, pertama kita buka aplikasinya terlebih dahulu, kemudian ini adalah tampilan welcome page-nya, kemudian klik-klik saja sampai ke tampilan register, kemudian isi email, password, konfirmasi password, kemudian daftar, selanjutnya masuk ke beranda, klik tambah karena ini aplikasi pendataan ya, kita harus masukkan data anaknya terlebih dahulu, input nomor induk keluarganya, terus submit data, dan akan muncul profil anaknya diisi seperti jenis kelamin, foto anak, terus apakah anak itu terlahir prematur atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian pada tampilan ini, ditanya nih bagaimana kabar Tiara, kata hari ini. Nah, kalau misalkan Tiara lagi kurang baik nih, lagi kurang sehat, nah tinggal kita klik tadi, terus tambahkan keluhan, masukkan tanggal, jam, keluhannya apa saja, suhu anaknya, terus catatannya, misalkan anak saya pusing dan batuk terus-terusan, klik. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian fitur booking vaksin. Setelah itu kita pilih vaksinnya, nah yang hepatitis B2 kita pilih. Nah, kita pilih kliniknya, klinik kanker aja nih. Nah, terus pilih vaksinnya yang mana, misalkan nih yang ini aja deh. Nah, misalkan yang ini, terus masukkan ke keranjang, kemudian pilih nih, ini bisa nambah lagi, tapi kita satu aja, lanjut, terus kita pilih jamnya, tanggal, untuk ke kliniknya ya, terus lanjut, jangan lupa untuk membayarnya. Nah, kemudian kita coba di fitur tumbuh kembang. Nah, ini ada berat badan anak ya, 10 kilo, ini di sini ada overweight, itu bisa dibilang obesitas atau berat badan berlebih, terus tinggi badan, lingkar kepala. Nah, ini penjelasannya. Nah, kemudian langsung ke fitur belanja. Nah, di sini ada rekomendasi MPASI, terus ada produk-produk. Nah, ini ada beras. Kita tinggal pilih, terus beli. Udah itu ada fitur kampanye. Nah, itu seperti untuk ibu-ibu supaya meluangkan waktunya untuk sama anaknya gitu. Kegiatan membaca. Nah, kita masukkan foto atau video kegiatan membaca sama anak, nanti masukkan ke sini dan nantinya bakal mendapatkan voucher diskon sebesar 30%. Nah, setelah itu kita ke konsultasi dokter. Nah, misalkan kita pilih yang tumbuh gigi. Oh, salah, sakit perut. Misalkan kita konsultasi ke dokter tentang si anak ini lagi sakit perut, kita sebutkan apa aja keluhannya. Nah, karena si dokter yang tadi itu lama, kita cari dokter yang lain ya. Nah, ini cari dokter, kita klik aja cari dokter. Nah, banyak pilihannya dokter-dokter yang lain. Kita pilih dokter yang paling atas, yang ini. Kemudian kita pilih waktu, nah ini tempat, jam, dan lain sebagainya, lengkap sudah. Kemudian tinggal klik konsultasi. Nah ini kita bisa langsung chat dengan dokternya secara langsung gitu. Nah, terus ini konten, fitur konten, dimana di sini tuh ada berbagai konten kebutuhan MPASI ya. Nah, misalkan ini kita bisa mengisi formnya, kita isi usia anak, kebutuhan nutrisinya apa aja, terus juga jenis MPASI-nya apa aja kita bisa pilih. Setelah itu cari resep MPASI. Nah, nanti banyak tuh konten-konten yang bermunculan tentang rekomendasi MPASI-nya. Nah, setelah itu ada di artikelnya juga. Nah, ada artikel seperti ini. Sini MPASI-nya seperti itu. Terakhir ada di akun untuk orang tua ya. Nah, ini seperti ini tampilannya. Ada alamat, data anak. Nah, ini kalau misalkan pesan barang gitu, ada fitur belum bayar, dikemas, dikirim, memberi penilaian, kemudian ada pusat bantuannya, kebijakan privasi, rating aplikasi, tentang aplikasi, terus ada pengaturan untuk hapus akun atau logout dari akun, seperti itu. Nah, ini ya begitu untuk fitur-fitur yang ada di aplikasi Kurus Amat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi yang kami buat, yaitu Kurus Amat, kurangi stunting, anak selamat. Saya mohon maaf apabila ketika penyampaian presentasi terdapat salah kata atau hal lainnya. Saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Fiona Rahmawati, pamit undur diri. Bye-bye. Kerja bagus.